Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang karenanya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena Allah tentunya, kemudian karena perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya berada dalam ketaatan, yang berada memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit melanjutkan pelajaran kita di pembahasan tentang tata cara membaca Al-Qur'an, yang lebih tepatnya lagi sudah masuk di pembahasan makhrajul huruf pada huruf atau pada bagian makhraj taraful lisan di bagian huruf ta, dal dan to, masih di taraful lisan. Insyaallah kurang lebih ada 2 makhraj lagi di pembahasan taraful lisan. Ini sudah pertemuan yang ke berapa kali di pembahasan ini. Kurang lebih ada 2 tempat lagi. Yang pertama adalah huruf yang sin yang kita akan bahas sekarang. Kemudian satu lagi nanti ada huruf zal, dha dan sa. Atau huruf-huruf yang dikenal dengan huruf lasawiyah. Itu nanti pembahasan terakhir di makhraj taraful lisan. Sebelumnya kita kemarin sudah di huruf to, to, dal dan to, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam manzumahnya, wa ta wa dal wa ta minhu, dan huruf to, dal dan ta itu keluar darinya, yaitu masih di pembahasan ujung lidah, dari ujung lidah, wa min ulyas sanaya, dan dari dasar atau pangkal gigi seri atas. Jadi ini yang terakhir kita pelajari, yaitu pembahasan sudah masuk atau sudah fokus di pembahasan gigi. Kalau yang sebelumnya itu adalah ujung lidah bertemunya atau menempelnya dengan gusi. Ini yang kemarin. Baik, kita sedikit latih di beberapa contoh di huruf yang kemarin, huruf to, dal dan ta. Nanti sebelum kita lanjutkan sedikit mempelajari, membaca bersama tentang makhraj, atau nanti makhrajnya itu dikenal dengan sifat as-safir. Di huruf-huruf, karena ketiga huruf ini itu memiliki sifat safir. Baik, kita di huruf to di halaman ke-38 melanjutkan atau mengulangi terlebih dahulu pembahasan yang kemarin. Baik, kita latih apo. Di ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi, atau perbatasan di antara pangkal gigi seri atas dengan gusi. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Harus nempel ke gigi ujung lidahnya, dan juga nempel ke sedikit ke gusi bagian gigi seri. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Nashta.
dot shin ya, tidak ada s. Nash, tapi intisyarur rih ya, menyebarnya angin di fil fam, di mulut. Nashto. Baik, sekali lagi. Wan nashitati nashta. Masih ada suara huruf sin. Nashta. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Sekali lagi huruf shin ya, sudah kita pelajari makrojnya di mana huruf shin? Shin. Ya, hurufnya di makhraj wasatul lisan ya, di tengah lidah, kemudian disempurnakan dengan sifat khusus di huruf shin yaitu tafashi, menyebar. Batosh ya. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Baik, setiap huruf mim sukun bertemu huruf ba maka ditahan ya, ada tambahan gunnah. Batashtum batash ya, dan huruf mim satunya lagi. Selebihnya maka tidak ada tambahan gunnah. Kemudian di huruf dal coba ad. Nah, dia memantul sama dengan huruf to tapi berbeda di sifatnya saja ya. Kalau huruf to isti'la dia tebal ya, suara yang dikeluarkannya. Kemudian kalau huruf dal tipis. Ad, id, ud, da, ya, tempel di antara gusi dan gigi seri. Di, du, waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya, jangan tudhi, langsung aja tud ya. Di qalqalahnya tidak melambat suaranya ya, tapi langsung pantulkan. Waddu, kecuali di sini ya. Di sini ada tasydid di huruf da ya, sifatnya syiddah, maka dia ada ditahan dulu. Waddu, jangan terlalu dilangsungkan. Waddu, tapi harus ditahan dulu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Huruf shad insyaallah kita bahas sebentar setelah ini. Yusaddiquna biyaumiddin. Yusaddiquna biyaumiddin. Baik, huruf ta at. Ya, kemarin huruf ta dia punya dua sifat yang harus kita perhatikan ya, sifat syiddah dan hams ya. Berbeda dengan huruf-huruf hams yang lainnya selain huruf ta. Semua huruf hams ya, selain huruf ta dan kaf dia punya sifat rokhawah. Jadi mengalir suaranya juga mengalir anginnya, nafasnya ya. Seperti huruf fa, af, maka dia mengalir af. Kemudian ha, ya. Tapi berbeda ya dengan kaf dan ta. Dia hams ya, mengeluarkan nafas, tapi dia syiddah
ya tidak mengalir nafasnya, ya tidak mengalir suaranya, mohon maaf, ya tidak mengalir suaranya. Jadi langsung suaranya langsung hilang hamsnya. Mohon maaf, ya apa? Anginnya. Dicontoh dulu ya, silahkan. Lagi at. Ya, tekan sedikit ya di makhrajnya, kemudian lepaskan, maka akan keluar angin yang secara alami. Dan tidak mengalir. Kemarin suara yang suaranya tidak mengalir seperti huruf s. Ya, misalkan at ya, tapi langsung hilang ininya suara yang keluarnya, anginnya. It, ut, ta, ti, tu, fattaliyati dzikra. Fattaliyati dzikra. Ya, sama dengan huruf kaf ya, dia tekan dulu di makhrajnya, tempelkan, kemudian dilepaskan, maka keluar angin hamsnya. Dzikra. Fattaliyati dzikra. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala, lanya tipis. Qala ata'buduna ma tanhitun. Baik, lanjut di halaman berikutnya, pembahasan di makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj huruf shad, zai, dan sin ya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya, di dalam matan Al-Jazariyah ya, apa kata beliau? Was-safiru mustaqin ya, was-safiru mustaqin minhu wa min fawqi tsanaya sufla ya. Ini bersambung ya, jika di bait sebelumnya yaitu tentang huruf ta tadi ya, wa ta wa dal wa ta minhu wa min uliyas tsanaya was-safiru mustaqin. Maka di sini dilanjutkan was-safiru mustaqin minhu wa min fawqi tsanaya sufla. Ya, apa kata Imam Ibnu Jazari? Ya, huruf-huruf safir ya itu tetap makhrajnya ya. Huruf-huruf safir itu tetap makhrajnya, minhu dari ujung lidah, wa min fawqis sanayas sufla ya, dan dari gigi seri bagian bawah ya, bagi gigi seri atas gigi seri bawah bagian atas. Ya. Apa arti mustaqin ya? Sebelumnya sofir ya, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, ketika membahas tentang makharijul huruf setelah huruf ta, dal, dan ta, itu adalah makharij sofir. Apa itu sofir? Ya, sofir dijelaskan lagi di matan selanjutnya ya, di matan selanjutnya, di judul selanjutnya, masih di Manzumah atau matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, pembahasan tentang sifatul huruf ya. Yang kita bahas itu tentang makharijul huruf ya. Bab selanjutnya di matan atau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu pembahasan tentang sifat huruf ya. Sifat huruf salah satunya itu sofir, disebutkan di dalam baitnya ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, sofiruha sodu wazayun sinu, sodu wazayun sinu. Dan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir itu adalah sod, wazayun, dan huruf zai, sinu ya.
Sofir, ha, sodu, wa zayun, sinu. Jadi ini 3 huruf yang memiliki sifat huruf sofir. Sod, zai, dan sin. Ya, makhrajnya di mustakin itu artinya apa? Ya, mustakin itu di dalam bahasa Arab itu artinya tetap, diam. Ya, posisi lidahnya tidak berubah atau tetap pada kondisi semula. Ya, pada kondisi asalnya. Ya, contoh misalkan kita mulutnya sedang mingkem ya, nutup. Ya, rasakan, maka ketika itulah posisi lidah dalam keadaan tetap pada asalnya, diam di tempat asalnya. Maka itulah makhraj huruf sin. Ya, kalau kita ingin tahu posisi makhraj atau tempat keluarnya huruf sod, zai, dan sin, ya coba tutup saja mulut kita dalam kondisi biasa mingkem. Nah, kira-kira disitulah tempat atau lidah, posisi lidah kita ya yang ketika mengucapkan huruf sod, zai, dan sin, yaitu nempel ke mana kalau lidah kita lagi diam? Enggak. Iya, langit-langit otomatis nempel. Ujungnya kan ini tentang pembahasan ujung lidah. Maka ketika diam gini ujung lidah kita nempel kemana? Ujungnya. Nah, dekat gigi atas. Gigi atas atau gigi bawah? Gigi bawah. Nah, ya. Itulah makna atau arti dari mustakin ya. Posisi lidah kita, ujung lidah kita sedang dalam kondisi mustakin atau diam atau tetap ya, tidak terangkat ataupun yang lainnya. Kemudian makanya nempel ke dasar gigi seri bagian bawah. Fauqis sanaya as-sufla. Makanya kemudian sofir ini disebut mustakin karena posisi lidah kita ketika mengucapkan huruf sin, sod, dan zai ya seperti ya biasa ya, seperti lidah kita dalam kondisi yang biasa tidak bergerak. Sofiruha ya, sofir itu sekali lagi dia pembahasannya di sifatul huruf ya. Ini 2 unsur yang harus kita ketahui di individu huruf. Jadi individu huruf itu ada makhraj dan sifat ya, tempat keluarnya dan karakter atau sifat huruf tersebut. Sofir itu merupakan pembahasan di sifat ya. Artinya apa sofir itu? Ya. Sofir itu kalau di kita biasa dikenal disebut dengan desis. Ya, desis. Ya, orang-orang kita terbiasa memaknai atau mengartikan sofir itu dengan desis. Ya. Dikatakan di dalam buku Syarah Al-Jazariyah, ya, sofir itu adalah suara yang menyerupai suara burung. Desis atau suara tambahan ya yang menyerupai suara burung. Gimana suara burung? Halo, tapi nanti ada makna yang bisa lebih kita pahami ya. Ada makna yang lebih bisa kita pahami. Di sini maknahu ya tentang sifat sofir itu sautun yusyabbihu sautu ta'ir ya. Suara yang menyerupai suara burung. Itu secara bahasa ya, secara bahasa. Adapun istilah adalah sautun zaidun yakhruju min bainit thanaya wa tarfil lisan ya, adalah suara tambahan yang keluar di antara ats-thanaya wa tarfil lisan. Gigi seri dan ujung lidah ya. Suara tambahan yang keluar dari ujung lidah, antara ujung lidah dengan gigi seri ya, itu adalah sempit ya maknanya. Ingda nutki bi ahadi ahrufis sofir ya, bisa babin doyikin manfasil hawa ya, disebabkan sempitnya ruang keluarnya nafas ya. Atau di sini kalau di buku atau di buku tidak ada ya. Kalau Ustadz Ganjar ya hafizahullah taala ya, penulis buku ini dasar-dasar tilawah sahihah
ya itu memaknakan sofir di dalam kitab yang lain itu dengan hiddatus saut. Ya, hiddatus saut, suara yang tajam. Ya, suara yang tajam. Ya, seperti itu. Itu suara itu adalah sofir ya, karena adanya apa suara yang tajam itu disebabkan karena adanya aliran suara yang sempit ya, aliran suara yang sempit, ujung lidah nempel ke gigi seri bawah ya, maka suara itu sempit. Kayak kalau Ustadz Ganjar hafizahullah taala menganalogikan seperti ini, apa, selang air. Selang air kalau kita pencet maka air yang keluar semakin tipis ya, semakin tajam. Maka suara pun begitu. Jadi suara ketika disempitkan rongga atau ruang keluar suara tersebut maka akan semakin tajam. Ya, makanya tadi huruf shin ya, huruf shin nggak boleh kayak gitu. Wan nasyita ya, tidak boleh menyerupai huruf sin karena tidak ada sofir. Ya, yang ada sofir adalah huruf sin yang ini. Itu sekilas tentang pembahasan tentang sofir ya. Yang sofir ini hurufnya tadi sod, zai dan sin. Coba as ya, tajam suara yang keluarnya as ya, karena masih agak ruangnya terlalu lebar, terlalu longgar. Dengan lebih mirip dengan huruf S ya di bahasa kita. Kalau sod sama tetapi dia dinaikkan pangkal lidahnya ya, sehingga suara menjadi tebal. A-nya ya, diangkat pangkal lidahnya. Tapi kalau sin enggak. Ya, zai aso asa sin asa azza za sa so si su tebal su ya. Cuman hati-hati, sekali lagi ya, disampaikan lagi, hati-hati ketika menebalkan suara huruf yang tebal ya, ketika harokatnya fathah tanpa memanyunkan mulut ya, jangan jadi so ya, jangan fathah menjadi manyun atau monyong ya, karena fathah cukup dengan dibuka saja, hanya menebalkannya dengan diangkat bagian pangkal lidahnya. Baik, langsung wasoffati soffa ya, huruf sodnya panjang 6 harokat. Wasoffati soffa ya, hati-hati jangan yang panjangnya tasydidnya ya. Biasanya apalagi yang baru belajar atau yang anak-anak panjangnya wasoff ya, jadi yang panjangnya pas f-nya, tapi panjangkan dulu so, baru nanti ditekankan ke huruf fa-nya. Wasoffati soffa kalau huruf fa dia hams, keluar nafas juga keluar suara mengalir. Soffa ya, tidak ada jeda. Berbeda dengan huruf kaf dan ta tadi yang harus ada jeda dulu karena dia punya sifat syiddah. Fal'asifati asfa fal'asifati asfa
termasuk huruf shad ya harus mengalir suaranya, jangan asfa ya, jangan fal asifati asfa ya, jangan di jeda di situ tapi dialirkan suaranya yang mengalir. Asfa fal asifati asfa fal asifati asfa. Ya, ingat ujung lidah menempel ke gigi seri bagian bawah. Ya, mohon maaf kita bacakan sebentar ya untuk rincian makhrajnya terlewat ya. Di halaman 39, takhruju biwad'i muntaha tarafil lisan ra'sihi ala safhatai thaniyataini as-suflayaini fayakhruju sautu min baini thanayal ulya was-sufla. Ya, keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi kalau yang kemarin ta dan to itu nempelnya ke pangkal gigi seri bagian atas ya, tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Nah kalau yang ini ya gigi serinya yang bawah bukan yang atas. Kalau huruf sin, shad dan zai. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Ini hu-nya tipis. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Su huruf shadnya tebal apa tipis? Tebal ya. Huruf shadnya tebal, kemudian huruf dalnya di sini tipis ya. Jadi jangan fis sudu jangan tebal, tapi tebal coba. Di du. Nah, di situ tipis. Dur. Jangan du tebal, tebal tipis. Fis sudur. Yang huruf shad yang tebal dan huruf ro yang di ujungnya ketika waqaf. Dulnya. Dalnya huruf dal dhammah, dunya dibaca tipis. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Nah, masih kedengaran tebal ya. Coba fis sudur. Fis sudur. Nah, tipis gitu, ulangi ya. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Harus hati-hati ya, harus hati-hati ketika ada huruf-huruf yang tipis dan tebal berdampingan. Qul wa hussi huruf shad walaupun kasroh ya tetap nampak jelas tebalnya. Ya, berbeda dengan huruf kho ketika kasroh walaupun sama-sama huruf isti'ala ya, tapi huruf kho itu menjadi kadar ketebalannya sangat sedikit ya. Baik, di contoh selanjutnya. Qul kullum mutarabbisum. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Nah, di sini ada dua kul ya. Ada yang pertama huruf qaf,
Kul, ya, huruf qaf, ya, tidak ada angin yang keluar, dia di aqsal halq, ya, di tenggorokan, maaf, bukan di aqsal halq tapi di aqsal lisan, ya, aqsal lisan atau pangkal lidah. Kul, ya, kalau kaf di bawahnya sedikit, ya, masih di pangkal lidah tapi di bawah huruf qaf sedikit. Kullu, ya, jangan tertukar. Qul kullum ro-nya tebal, bi-nya tipis. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Kul kullum mutarabbisun fatarabbasu. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Ashabus sirati. Ashabus sirati. Ya, ada dua huruf shad, ya. Sirati tebal semuanya. Sirati. Nah, kemudian ditasydidkan ke huruf sin. Siratis sawi, sa, ya, tidak dibaca tebal. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Masyaallah, agak panjang, ya, agak banyak huruf sod, sin, ya. Baik. Baik, huruf selanjutnya huruf sin, ya, masih fokus di ujung lidah, nempel ke gigi seri bawah, ya, gigi pangkal gigi seri bawah. As, ya, suaranya keluar muncul di antara gigi seri atas dan bawah, ya. Us, assa, si, su, ya, jangan sampai naik pangkal lidahnya, ya, nanti jadi tebal. Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Ya, alirkan, mengalir suaranya. Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Ya, huruf qaf, kemudian sinnya sempurnakan, ya, jangan ikhtilas, ya, jangan cepat-cepat, jangan wassa atau wassabiquna sa, ya, harus disempurnakan kadar atau mizan timbangannya. Wassabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ghain sukun, ya, sebelum tebal. Yastau, tanya tipis,
yasta ada ghain sukun, yastawfi, fi-nya tipis lagi. Yastaghfirun. Ya, taknya jangan tebal dulu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Sempurnakan, tarik nafas. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Ing sempurna ikhfanya. Ing kunta, yang kedua tidak sempurna ya, langsung mendekat ke huruf ta-nya. Ing kunta. إن كنت Naam. Ing kunta. إن كنت Lanjut. Az. Az Ya, tetap ada sofir ya, tadi suara yang tajam ya karena sempitnya ruangan ya, keluar ya, sempitnya aliran suara yang keluar. Az. Az Iz. Iz Uz. Uz Azza. Azza Azza. Azza Izza. Izza Uzza. Uzza Za. Za Zi. Zi Zu. Zu. Insya Allah mudah ya. Ya, huruf sin dengan huruf za ini mudah ya karena mirip ya dengan huruf di bahasa kita ya, huruf S dan huruf Z ya. Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. Jangan ketukar zai dengan jim. Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. Huruf jim jangan ada angin, tidak pecah suaranya. Ja. Ja Ja. Ja Ja. Ja Ji. Ji Fazzajirati. Fazzajirati Zajra. zajra. Pantulkan, tidak becek. Zajra. Zajra Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Tahan. Waziratun wi, ada tambahan guna.
alla taziru waziratun wizra ukhra. ألا تزر وازرة وزر أخرى إذا زلزلتil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Fokus huruf zai ya di sini semuanya. Idza yang pertama aja. Nanti ini huruf dzal ya masuk di huruf lathawiyah yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya ujung lidahnya ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Ya huruf zai juga sama mengalir suaranya. Tazro ya jangan ada jeda. Tazra'u alirkan dulu suaranya. A'atum tazra'unahu am nahnu zari'un. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Baik, cukup. Coba dari Dr. Ibrahim. Satu huruf sod, Dok. Kemudian satu huruf sin, satu huruf zai. Yang pendek-pendek yang baris pertama saja. Latih sambil keluarkan lagi, Dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Was-saffati saffa. Masyaallah, sudah tebal sodnya, wa-nya tipis dulu. Wasso. Jadi wa-nya tipis dulu. Naam. Terpanjang 6 harokat, kemudian ditekan di huruf fa-nya. Was-saffati saffa. Masya Allah. Lanjut, Dok. Baris ke 1. Wa bussatil jibalu bassa. Kurang mengalir suaranya, agak sedikit tertahan. Wa bussatil jibalu bassa. Bassa. Sekali lagi, Dok. Wa bussatil jibalu bassa. Naam. Fazzajirati zajra. Nah, za-nya tipis, zainya. Zajiro yang tebal ro-nya. Fazzajirati zajra. Naam. Barakallahu fik. Lanjut, Kang Zur. Fal'asifati asfa. 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 Lagi. Asfa. Sekali lagi, sempurnakan. Fal'asifati asfa.
kurang tebal, kemudian lamnya jangan dipantulkan, tahan di makhrajnya. Fal'a, jangan dilepas. Fal'asifati, Fal'asifati asfa. barakallahu fik. Lanjut. Wassabiquna sabiqun. Mbak, lebih tajamkan lagi suaranya. Wassa, Wassabiquna sabiqun. Masya Allah. Naam, lanjut. Alla taziru Ta tipis, ta zi tipis semuanya. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ukhra, jangan ukhra, jangan. Ukhra. Nah, jangan ada jangan dipantulkan. Ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Nah, nanti di waziratui ditahan dulu di situ. Cukup, enggak apa-apa. Lanjut kalau mau baris pertama lagi, Kak. Wassofati soffa. Panjang soknya sampai 6, kemudian fa-nya ditekan dan panjang juga. Wassofati soffa. Wassofati soffa. Fa-nya belum panjang, tambah lagi panjang. Wassofati soffa. Wassofati soffa. Masih pendek, Kak. Coba panjang fa-nya. Wassofati soffa. Wassofati soffa. Masya Allah. Sekali lagi, Kak. Wassofati soffa. Sudah panjang tapi belum ditekan. Soffa, ada tasydid. Wassofati soffa. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Wabussa. Lalirkan. Wabussa. Wabussatil jibalu bassa. Masya Allah. Lanjut. Allah Fazza yang pertama. Fazzajirati jazra. Nah, ketukar. Zai dulu baru jim. Zajiro. Fazzajirati zajra. Nah, kalau agak ketukar-tukar kalau lagi bersampingan gini. Zajro, zaj. Ya. Lanjut, terus. Baris kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Roh, hanya tipis, ro-nya tebal, hanya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, baris kedua ya betul. Fal'asifati asfa. Fal'asifa, agak buka rahangnya. Fal'asifati asfa. Bukan fa, tapi fa. Nah, lagi. Fal'asifati asfa. Naam, yang lebih dibuka rahangnya. Lanjut. Wabussati. Baris kedua. Wassabiquna
والسابقون Sedikit lagi rahangnya kurang buka, jangan wasa sa. والسابقون السابقون Nah, jadi agak tertutup suaranya. Sa a sama semua. A ba ta sa. Lanjut. Biar nggak terlalu bawah. Yang kedua Ustaz. Ya, alla taziru. Alla taziru apa? A coba. Naam. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Ro-nya tebalkan lagi, kemudian kho-nya lembut suaranya, jangan lembutkan. Ro. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Nah, ya. Jadi huruf kho lembut suaranya, jangan dipaksakan tapi lembut. Tapi tetap disempurnakan di makhrajnya. Ya, disempurnakan tadi itmamul harokat a ba ta sa, jangan jangan jangan. Baik, insyaallah untuk pertemuan sore ini cukup ya, sampai di huruf sofir ya, sampai di huruf sofir. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya adalah huruf lasawiyah atau huruf makhraj terakhir di bagian ujung lidah. Semoga Allah mudahkan ya, terus semangat dan terus dilatih agar bisa terus meningkat bacaannya menjadi lebih baik lagi. Semoga yang sedikit bermanfaat kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.